Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, pemirsa seluruh dunia. Ketemu lagi di channel Istana Lele Premium TV. Bersama saya owners Mas Dilawan Farming Muhammad Iqbal, petani kaya Indonesia kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat lele, sahabat nila, sahabat ikan yang berprotein tinggi. Nah, saya Muhammad Iqbal dari Mas 78 Farming yang berada di Jati Asih, Bekasi, Indonesia. Kami ingin memperkenalkan metode terbaru kami yang sangat murah, yang sangat gampang untuk di lahan sempit, lahan terbatas, airnya sedikit, intinya urban farming. Nah, kita beri nama Airlift Budik Damber dan Airlift skala besar adalah kolam. Kita akan perlihatkan bagaimana cara pembuatan Budik Damber Airlift ini. Baik, sekarang kita coba merakit kolam Budik Damber Airlift ini, ya. Nah, sekarang kita akan memberitahu bahan-bahan material apa yang harus kita siapkan. Baik, yang pertama ember. Berikut tutup bisa atau tidak pakai tutup bisa. Oke, berikut langsung ke media tanam. Media tanam yang kita pakai arang kayu, nanti dipecahkan atau dikecilkan. Media tanam berikut ini adalah pasir merah atau pasir malang atau pecahan genting atau pecahan batu bata. Oke, nah maksud arang kayu dan pasir merah adalah agar menyerap. Tidak boleh pakai pasir lain ya, pasir bangunan tidak boleh karena tidak menyerap. Berikut probiotik yang kita pakai, probiotik produksi kami, probiotik BioGrain. Ini adalah untuk mengurai atau persiapan air. Berikut Holso. Nah ini Mas Bejo ini operator kita sama Mas Nur. Boleh diperlihatkan Mas Bejo? Holso kita pakai 2 ukuran. Silakan diangkat ini, jangan kaki. Ya. Nah, ini namanya Holso. Ya. Kita pakai ukuran 2 in kurang lebih, gunanya untuk membolongkan tutup ember sebagai media tanam. Nanti kita eksekusi di sini ya. Oke. Satu lagi Holso yang kita pakai setengah in. Setengah in ini untuk nanti kita bolongkan di sini. Oke, kembali. Ya, ini untuk water level di sini. Nanti kita eksekusi. Nah, kita lanjutkan. Barang-barang selanjutnya adalah pipa 2 in. Pipa 2 in kita potong kurang lebih 20 cm. Kadang-kadang bisa lebih ya, bisa 18, bisa 22, tergantung merek embernya ya. Tidak begitu masalah. Ini adalah silikon. Ini lem Korea atau power glue. Ini lem pipa. Nanti dibeli dengan skala kecil. Pipa setengah in. Pipa setengah in adalah ini dan ini. Nanti kita bor. Kalau mau pakai pipa transparan 5/8 silahkan. Apabila ini sulit didapat, pakai pipa setengah in diluruskan ke atas, nggak ada masalah. Kita lanjutkan. Ini ada T transparan. Apabila sulit ditemukan, pakai T setengah in yang banyak dijual di material. Lanjut, ini kawat untuk media tanam, untuk pengikat gelas aqua. Lanjut, ini selang aerator. Ini pipa setengah in yang sudah kita potong. Nah, ini adalah shock drat dalam setengah in. Ini shock drat luar setengah in. Apabila tidak terjangkau, materialnya tidak ada, pakai pipa setengah in dilem, tapi harus yang kuat.
Kita lanjutkan. Ini T setengah in. Ini adalah stop crank setengah in. Ini dop 2 in kita bolongkan. Lanjut. Untuk peralatan. Nah, Mas Nur boleh lebih detail. Ya. Bor. Silakan diangkat Mas Nur. Nah, ini namanya bor. Oke, nanti ujungnya ini kita bisa ganti-ganti. Lanjut, tang penjepit. Tang penjepit. Lanjut, tang pemotong. Ini adalah pisau pemotong pipa. Apabila ini tidak ada, silakan potong dengan gergaji biasa. Pokoknya material sebenarnya tidak sulit. Lanjut, tang penjepit atau pemotong kawat. Oke, lanjut mesin. Nah, ini adalah mesin berkekuatan 3 watt. Jadi ini mesin akuarium kecil. Nah, ini 3 watt, harganya sangat murah, 45.000. Outputnya ada 2, ya, kapasitas 3 watt. Tendangannya untuk ketinggian 1 meter masih bisa dipakai. Lanjut, solder. Oke, solder. Gelas aqua. Nah, gelas aqua boleh bekas, boleh baru. Nah, nanti ini kita bolongkan. Selanjutnya, untuk bahan-bahan material cukup di sini. Nanti kita akan eksekusi merakitnya sesaat lagi. Baik teman-teman, kita langsung eksekusi. Pertama yang kita eksekusi adalah ember ini. Oke, bagaimana operator eksekutor? Siap ya? Oke, siap Pak. Nah, kita akan saksikan. Nah, itu kira-kira berapa senti dari dasar ini? Ini kita kasih 4 cm dari dasar. Oke, sudah kita panen pakai spidol ya, teman-teman. Holsonya berapa in ini, Mas Nur? Ukuran setengah ini Pak. Setengah in ya? Iya, setengah in. Oke, siap. Lanjut. Nah, kira-kira begini pemirsa. Ini harus presisi karena cenderung kebocoran ya. Nah, seperti Anda saksikan lobangnya. Nah, langsung ini namanya lobang central drain setengah in ya. Karena ukuran bornya sama, kita langsung eksekusi untuk water level. Atau Level air nih. air ya Mas Nur ya. Iya, betul Pak. Mas Nur ini udah jagoan ya Mas Bejo ini. Ayo boleh didekatkan. Kira-kira berapa senti dari atas Mas Nur supaya ikannya nggak lompat? Nanti Pak, dari atas 5 cm kita kasihnya. Iya. Nah, ini maksud dan tujuannya agar kalau hujan datang tidak bisa penuh. Jadi dia keluar ke sini. Yang pertama, ya. Yang kedua, batas ketinggian air ini untuk memastikan bahwa media tanam ini pasti terendam. Nah, takutnya level ini di bawah sini atau di atasnya, kalau di atasnya terendam ya. Dan apabila terendam terlalu tinggi pun takut perakarannya busuk. Nah, ini udah kita riset ya, sederhana aja risetnya. Jadi kita temukan setinggi ini. Berapa senti Mas Nur? 5 cm Pak. 5 senti dari atas. Nah, kalau mau 7 senti boleh. Nah, jadi ini posisi di dalam sini. Nah, seperti yang dilihat, boleh di zoom. Artinya jangan sampai air itu di bawah. Takutnya kita lupa level ini tidak ada ukuran, perakaran tidak terendam. Nah, jadi maksud dan tujuannya itu. Oke, lanjut. Sekarang kita bor lagi selanjutnya dengan ukuran mata bor 5/8 nih Pak. Pipa 5/8 bornya. 5/8, berarti lebih besar sedikit dari ukuran tadi ya. Lebih kecil. Ya, silakan.
Nah, pengoboran ini setelah lurus kita miringkan. Kita miringkan kurang lebih 45 derajat. Seperti yang lihat ya. Nah, jadi kenapa harus miring? Karena untuk sirkulasi air masuk ke kolam, kita mau di dalam kolam itu airnya berputar atau membentuk arus. Ya, kita biasanya memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam seperti orang tawaf. Kalau kita bornya lurus, nanti di dalam kita tambah lagi keni dan pipa setengah in. Jadi tidak perlu itu, makanya kita bor kasih miring. Intinya bor miring biar di dalam miring untuk membentuk pusaran vortex atau sirkulasi airnya. Kita lanjutkan pemirsa. Bolong membolongi sudah Mas Nur? Nah, sementara sudah. Kita sekarang eksekusi apa ini? Akan membuat saluran buat central drain ini Pak. Sekarang kita lanjutkan ke pemasangan central drain namanya. Ya, ini central drain. Apabila di materialnya dekat atau ada, silakan pakai stop kran. Dan apabila di kampung sana jauh jangkauan dari kota, Pak kami nggak punya central drain pipanisasi seperti Bapak. Artinya tidak punya stop kran ini, materialnya nggak ada. Kita ada solusi lain. Kem boleh ke sini? Ya, tapi ini adalah tidak ada air liftnya, ya, tidak ada air liftnya. Ini solusi apabila tidak bisa mendapatkan stop run. Jadi ini cabut sore tutup lagi, cabut sore tutup lagi untuk membuang air bawah sebanyak 1 atau 2%. Kita kembali ke laptop. Oke. Ya, silakan dieksekusi, Mas Nur. Slow Mas Nur, agak pelan dikit. Cam dapat ya? Nah. Untuk bagian luar ini ya. Nah, ini harus presisi lurusnya ini. Supaya vertikalnya nanti dapat. Oke. Langsung kita matikan lemnya. Nah, presisinya Mas Nur. Oke. Gampang kalau sudah tahu. Nanti pemirsa bisa buat sendiri di rumah. Kalau nggak bisa buat juga hubungin kami. Atau lihat channel kami. Channel YouTube kami. Oke, jadi ini sambil menunggu sedikit kering, kita persiapkan apa Mas Nur? Kita buat tabung air lift. Nah, ini menggunakan pipa 2 in kurang lebih sudah kita potong 20 cm ya. Nah, dan ada dopnya 2 atas bawah dan ini sudah kita bolongin ya biar mempercepat sedikit. Ini bolonginnya pakai hole saw setengah Pak ini. Ukuran setengah in pemirsa. Nah, boleh dilihat. Nah, ini ada lubang aerasi. Ini harus didekatkan. Harus sangat di zoom ya. Nah, ini lubang aerasi yang kita sudah bor atau kita panaskan. Ambil bornya Mas Nur. Nah, jadi ini bornya. Ya, masukkan ke sini. Nah, boleh dipegang ini. Nah, jarak antar lubang bor ini kurang lebih 2 mili. Ya, di sini ada jarak antar lubang. Nah, jarak antar lubang yang memanjang ke sini kurang lebih 2 cm. Apabila ini salah, akan mengakibatkan aerasi yang tidak sempurna. Kita menginginkan aerasi ini berbentuk mikro, bahkan bila perlu nano bubble.
Lah, tujuannya adalah untuk meningkatkan oksigen terlarut di dalam air ember tersebut. Oke, lanjut Mas Nur. Ya. Oke, pipa setengah in dimasukkan ke dalam dop yang sudah kita bor tadi. 2 cm ya maksudnya, boleh diperlihatkan. Ya, 2 cm ya. Oke. Masuk. Tabung 2 in. Oh ya, jangan lupa dilem. Jadi ini dia sangat sempit ya, ngepas supaya tidak ada kebocoran. Kita tambah dengan lem Alteco atau Power Glue atau lem Korea. Ini sangat kuat ini pemirsa. Nah, tidak boleh ada kebocoran air dan angin. Nah, ini budik damber kita ini bisa untuk seluruh ikan. Ikan lele, ikan nila, ya ikan air tawar. Ikan paus nggak bisa pemirsa. Ikan paus terlalu gede, embernya jebol. Oke, dilem. Ya, yang rapi. Langsung matikan, presisi Mas Nur. Ya, mantap. Nah, sebaliknya. Ya, lemnya juga harus bagus ya. Sebelum ngelem itu harusnya dibersihkan, tapi ini sudah kita bersihkan. Jangan menempel pasir, debu, tidak boleh. Tadi ini sudah kita bersihkan ya, pemirsa. Kita udah nyoba nempel tanah pasir sedikit, bocornya halus. Kalau udah masalah bocor, bongkarnya lagi susah. Dibuang bahkan. Jadi harus benar-benar dibersihkan. Tadi sudah kita bersihkan ya. Presisi. Tidak boleh angin, tidak boleh air bocor sedikit pun. Kita lem lagi. Mantap. Jadi kita ini penyempurnaan budik damber yang lain. Mohon maaf. Budik damber yang lain mungkin tidak ada airlift atau setiap sore buang air, tambah air, buang air, tambah air, atau airnya bau. Kalau ini tidak, karena sirkulasi airnya. Tanpa filter, tapi butuh oksigen terlarut. Oke, Mas Nur diperlihatkan. Nah, ini pipa. Oke, bagaimana Mas Nur? Agak dipanasin sedikit dia, biar lebih ngepres ke pipa setengah ini dia masuk. Jadi tidak ada kebocoran. Nah, diperbesar ya 5/8 ya. Oh, berarti ujungnya ini dipanaskan sedikit ya Mas Nur ya? Betul Pak, betul. Iya, bagaimana Mas Jo menurut Anda? Mantap ya? Mantap TOP. Nah, jadi ini agak dibesarkan sedikit karena ukurannya agak berbeda. Oke, apabila ini pipa transparan tidak ada tidak mengapa, pakai yang setengah in lanjut. Ini biar terlihat kontrol oksigennya. Oke. Ya. Kasih lem. Tapi jangan lem biru pemirsa. Lem beneran ini. Nah, lem Alteco Power Glue ini sangat kuat, tapi proses pengeringannya agak sedikit lama. Bisa 10 menit. Nggak apa-apa. Tapi kalau lem pipa cepat ya. Kita nggak apa-apa, yang penting hasilnya sempurna. Nah, sementara itu kering, kita ada pengeboran lagi, Mas Nur. Oke, pengeboran di tabung untuk injek angin atau injek mesin aerator, aerasi.
Sambil menunggu Mas Nur. Ya. Nah, Mas Nur sebentar. Ini pakai bor ujungnya berapa ya? Ini bor ukuran 5 mili Pak, buat aerator, kenik aerator. 5 mili, mata bor 5 mili. Biar ngepas. Ya, kita buat 2 titik ya. Mas Bejo ya, bagaimana menurut Anda ini Mas Bejo? Mantap ya. Iya. Nah, dua kali ngebor. Nah, boleh di zoom. Nah, ini adalah L atau L transparan sambungan yang ukuran kurang lebih 5 mili. Ini banyak di toko akuarium untuk penyambung selang aerasi. Harus dilem ya, Mas Nur ya. Nah, kita lihatkan dulu, oke. Ya. Bagaimana Mas Nur? Kita masukkan separuh dulu. Nah, nanti kita lem sedikit. Habis itu baru kita putar sedikit biar lemnya rata. Nah, cukup dia. Nah, ini harus akurat ini pemirsa. Emang kelihatannya gampang ya. Tapi kalau sudah jadi di trial bocor dikit, angin masuk dikit, masalah. Karena angin sedikit aja keluar, kempes bannya. Bocor namanya. Oke. Lanjut. 2 ya Mas Nurnya. Nah, ini pemirsa. Oke, kita lanjutkan. Sedikit lagi selesai. Ya, lanjut pemasangan central drain. Central drainnya kita buat di samping ya. Yang tadi sudah kita lem, pipa setengah in. Nah, itu dikasih silikon atau silen ya. Karena embernya tipis, jadi harus kita tambah media supaya merekat. Oke, apa itu Mas Nur? Oh, oke. Oke, karena ember ini tipis, kita tambah ring dari pipa setengah in. Berapa? Oh, maaf pemirsa. Pipa 3/4 in, ya gunanya ring. Ini ketebalan kurang lebih berapa senti ini Mas Nur? 1 sentian ya. Nah, ini untuk di dalam. Karena ember ini tipis. Kalau tidak ada ini ya potongan sendal bekas nggak apa-apa. Atau ban mobil nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya. Bagian dalam. Kita ulang. Yang penting pipa potongan putih itu terlihat. Gak apa-apa Mas Nur, yang penting terpasang. Nanti endingnya yang sana. Ringnya nggak jadi? Hah? Kegedean? Oke, apabila sudah pas, ringnya tidak dipakai tidak masalah ya Mas Nur ya? Yang penting silikon ya? Oke. Nah, silikon ini keringnya agak lama, bisa 2 jam. Jangan dipaksakan sebelum kering, nafsu, ingin cepet-cepet piara ikan, isi air, jangan. Biarkan dia kering-kering semua dulu. Oke, saksikan. Nah, ini tabung air liftnya. Ini tabung air lift skala Budik Damber.
Mantap. Nah, saya coba sambil cerita keunggulan Budik Damber kami Airlift Biogreen ini. Walaupun agak sedikit kelihatannya banyak sekali ya material yang dipakai, sebenarnya tidak. Jadi kita mendapatkan 3 dari tabung ini. Satu, meningkatkan DO disolver oksigen, ya. Kedua, sirkulasi sederhana. Ketiga, di sini akan terjadi nanti namanya protein skimmer. Artinya kurang lebih sebelum air itu masuk ke kolam, dia akan buang dulu amoniaknya atau yang baunya. Jadi yang baunya itu ke udara lepas, yang sudah berubah menjadi nitrat masuk ke ember, ya. Jadi kolam ini insya Allah tidak akan terjadi bau karena oksigennya cukup banyak tersedia. Nah, oksigen ini bukan hanya untuk air sebenarnya, bukan hanya untuk ikan. Akar kangkung, akar tanaman pun membutuhkan oksigen. Nah, kolam atau ikan, tanaman, perakaran, kita manusia, semua makhluk hidup butuh oksigen. Oke pemirsa, kita lanjut ke sini. Bagaimana Mas Nur? Lanjut? Mantap. Nah, oke, kurang lebih pemirsa seperti ini ya. Apabila material ini tidak didapatkan tidak mengapa. Sekali lagi saya sering mengingatkan, jangan dibikin pusing, jangan dibikin masalah. Pakai pipa setengah in boleh, pakai selang boleh. Ya, ini kreasi masing-masing sebenarnya. Ini tip dasarnya. Nah, Mas Bejo. Nah, ini namanya pipa sambungan central drain. Ini kita bolongin kurang lebih setengah senti supaya ikan di dalam tidak keluar, ya. Ini bisa dipanaskan, dipencet, ya. Kita taruh ke dalam. Coba Mas Bejo. Ya, ini penting ya. Masukkan aja supaya ikannya nggak hilang kemana-mana. Ini fatal ini kalau bermasalah. Nah, itu kalau mau dipencet ujungnya dipanaskan dulu ya. Nah, boleh dicabut kembali Mas Bejo. Tanggung Mas Nur. Nah, atau kalau materialnya lengkap pakai dop setengah in, masukkan ya, masukkan ke sana. Ini kreasi aja. Dan estetika harus kita jaga juga pemirsa. Oke, ini central drain di dalam ember atau kolam. Kembali ke Mas Nur. Oke, nah ini kita melubangi bor 2 mili ya, kurang lebih ya, Kurang lebih 2 mili. 2 atau 3 mili, hanya untuk kedudukan mesin aerasi. Coba diangkat mesin aerasinya, Mas Bejo. Nah, ini mesin aerasi akuarium ya. Harganya sangat murah, 50.000 ke bawah. Ini hanya 3 watt. Mungkin ada pertanyaan, Pak kami dapetin ini susah? Nggak ada yang susah, online. Ya, online atau tidak mau pakai ini, listrik kami susah Pak, tidak terjangkau. Kembali lagi, Budik Damber bukan Airlift, tapi Budik Damber saja. Oke, kita lanjutkan. Boleh? Pemirsa lihat. Ya. Nah, estetika kita jaga juga pemirsa. Cakep. Nah. Ya. Boleh diperlihatkan ujungnya ini Mas Nur. Nah. Dibuka dulu, pasang kembali. Nah, ya. Oke, langsung 2 selang. Sini satu lagi. Ya. Siap? Nah. Nah, pemirsa, ini proses pemasangan tabung airliftnya. Oh iya,
apabila ingin ikan nila, ya, ini cabut, ini matikan, ya, cabut Mas Nur, boleh ya? Oke, ini kita tutup pakai suatu alat, selang dipanaskan ataupun ini dicabut, ini ditempel. Nah ini kita panjangkan, ganti atau tambahkan batu aerasi, masukkan ke dalam ember ini. Khusus ikan nila, ikan mas selain ikan lele. Nah jadi selain lele, aerasinya cukup satu. Sisa aerasi ini kan 2 lubang, yang satunya ke dalam. Oke pemirsa, jelas ya? Oke. Karena kita ini khusus lele dulu, aerasinya kita kuatkan di situ. Nah, posisi stop keran tutup. Bagaimana Mas Nur? Apakah ini sudah jadi namanya? Sudah jadi Pak, ini siap. Tinggal kita melubangi tutup buat media tanamnya saja ini Pak. Oke. Tutupnya, tinggal kita lubangin saja pakai holso ya, pakai bor. Baik pemirsa, ini namanya apa ya? Konstruksi Budik Damber Airlift kita anggap sudah selesai. Kita lanjutkan konstruksi untuk media tanam. Klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, tis.